Pertanyaan berikutnya, Om Rocky kenapa nggak pernah nongol di ILC? Om Rocky-nya sibuk atau ada pencegahan agar Om Rocky tidak hadir dalam diskusi ILC? Ya banyak orang yang bertanya itu dan jangan tanya ke saya itu karena saya hanya diundang. Silahkan tanya pada Pak Karni Ilyas. Salam buat siapa yang bertanya tadi. Ini juga nggak ada poin, ya, ngapain dia? Ya, dua-dua cukup. Kita jadikan channel ini sebagai tempat percakapan akal sehat. Karena hanya dengan itu kita bisa memelihara harapan terhadap masa depan, terutama buat milenial. Supaya kita nggak terus-menerus nyinyir tanpa argumentasi. Saya ajak teman-teman untuk subscribe di channel ini sekaligus melatih argumentasi. Oke, ada yang belum dapat pendapatnya berubah, ada yang sudah dapat pendapatnya juga berubah itu. Anda kemana aja katanya? Saya lagi bosen di ILC, saya naik gunung aja tuh berbulan-bulan. Dia baru dari Himalaya. Oke, terima kasih Pak Karni. Halo, Nam Cewasar, kota di ketinggian 3.500. Indah bersama alam Himalaya. Ini hari pertama untuk tiba di Everest Base Camp. Oke, selamat pagi. Salam akal sehat. Kalau saya bilang, saya tidak Pancasilais. Lalu orang usir saya dari NKRI itu. Saya bilang saya tidak Pancasilais, bukan anti Pancasila. Tentu orang mesti tanya, kenapa Anda tidak Pancasilais? Karena bagi saya nggak masuk akal, Pancasila dijadikan ideologi negara tuh. Negara itu barang abstrak, benda mati pula. Yang berideologi itu orang, individu, yang punya keyakinan, hidup. Jadi negara yang berideologi itu dua kali ngaco. Saya terangkan ini secara pikiran, bukan dalam rangka politik gitu. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa ideologi Pancasila sudah final, di mana finalnya? Kalau udah final artinya potensial pikiran manusia itu berhenti berakhir. Artinya udah ada di akhirat, itu namanya final itu. Selama kita hidup kita berubah pikiran per detik. Orientasi seksual saya berubah setiap detik. Imaji saya tentang Jokowi berubah setiap 2 detik. Pengetahuan saya tentang Habib Rizik berubah setiap 3 detik itu. Apa yang final? Kalau saya misalnya membenci pemerintah, lalu saya bilang saya mau bikin front pembela lingkungan. Dan saya akan membenci pemerintah dengan front itu. Kenapa? Karena pemerintah merusak lingkungan. Menterinya bilang begini, demi investasi maka tidak perlu ada AMDAL. Itu Pancasilais enggak tuh? Sekarang saya mau bikin front pembela lingkungan. Saya nggak mau pakai ideologi Pancasila. Karena Pancasila di dalam pengertian lingkungan itu adalah silahkan merusak katanya tuh. Lo menteri itu pakai lambang negara Pancasila dibilang silahkan merusak lingkungan demi investasi tuh. Saya ucapkan dengan cara radikal. Yang dia maksud, jangan halangi investasi dengan aturan lingkungan. Artinya silahkan langgar prinsip-prinsip environmental ethics. Kan ngaco kan? Kalau dikatakan lagi, saya mau duel argumen hari ini dengan siapapun. Kalau dikatakan bahwa Pancasila tidak mungkin diganti itu, diubah bahkan. Konstitusi bisa diubah Pak? Apa enggak? Bisa diubah memang. Karena konstitusi mengatakan kalau lu mau ubah gue begini syarat-syarat gue itu. Di pasal 37 diucapkan bila konstitusi ingin diubah maka syarat-syaratnya A, B, C, D. Harus diusulkan 2/3, harus hadir 2/3 dan seterusnya. Jadi memang konstitusi menyatakan dirinya dia bisa diubah, dia sendiri bilang bisa diubah tuh. Lalu Pancasila bisa diubah enggak? Pancasila ada di dalam konstitusi, begitu konstitusi berubah ya Pancasila bisa diubah. Kan Pancasila ada di dalam konstitusi, jadi bisa diubah, bisa. Dengan logika tajam saya mau katakan bisa diubah.
Yang nggak bisa diubah apa? Hanya bentuk negara yang nggak bisa diubah. Undang-Undang Dasar bilang begitu. Bentuk negara tidak bisa diubah. Yang lain dia tidak bilang tidak bisa diubah. Itu jalan pikirannya begitu. Jadi kita dibikin panik membicarakan sesuatu yang secara konsepsional kacau. Negara ini nervous melihat segala sesuatu. Nah, kita ingin balikkan percakapan-percakapan semacam ini di dalam kendali akal sehat. Kalau dikatakan misalnya nanti FPI punya cita-cita negara Islam dan tadi Pak Girsang mengatakan pada waktunya nanti akan menimbulkan kekerasan. Istilah pada waktunya itu kapan? Kalau kekerasan itu terjadi bersamaan dengan bubarnya NKRI, boleh nggak? Ya boleh aja. Jadi Anda membayangkan sesuatu dan Anda tarik bayangan buruk itu untuk menakut-nakuti warga negara dengan akibat keakraban warga negara terganggu gitu. Di mana otaknya tuh? Kan seluruh kalimat yang dikeluarkan oleh anggota DPR kan mesti bisa diuji. Nanti pada waktunya dia akan membahayakan negara. Nanti 2 menit sebelum akhirat itu. Atau sebelum Indonesia hancur misalnya karena gagal bayar utang itu. Anything goes. Jadi sekali lagi kita dipaksa untuk menghasilkan pembicaraan yang tanpa tuntunan logika. Kacau. Kalau negara bilang 30% ASN terpapar radikalisme, anak SMP kena juga segala macam, saya nggak percaya. Karena nggak ada data statistik pun yang bisa dipercaya dari negara sehari ini. GDP kita nggak ada yang percaya seluruh dunia. 5% itu dibilang nggak mungkin 5%. Seluruh indikator makronya buruk. Bagaimana mungkin ada pertumbuhan 5%? Jadi Indonesia disorot dalam segala sudut keburukannya itu. Dan kita bertengkar soal ideologi. Hal yang nggak masuk akal. Nah, saya bayangkan misalnya, tadi Pak dari Nahdlatul Ulama, panggilannya Pak Sudi ya, mengatakan bahwa bagi NU nggak ada problem, karena hanya menambahkan di dalam soal berbangsa, NU menganut Pancasila itu. Coba saya uji logikanya tuh. Coba ganti sekarang, copot Pancasila itu. Bubar nggak NU? Nggak bakal. Kan udah terlalu besar itu. 40 juta mau dibubarin oleh pemerintah, mau dilarang. Kalau NU nggak pasang Pancasila misalnya sekarang. Karena fakta kekuasaan menjamin keutuhan NU. FPI jauh lebih kecil dari NU karena itu dia rawan untuk dibubarkan. Coba FPI jumlahnya setara NU tuh, dia mau taruh ideologi apapun negara nggak bakal bubarin tuh. Ini soal pertandingan kekuasaan dalam soal ini. Kalau misalnya ketua FPI hari ini Guntur Romli bukan Habib Rizik, mau dibubarin nggak tuh FPI? Atau sebaliknya, Habib Rizik adalah ketua BPIP menggantikan Mahfud, bubarin nggak FPI? Jadi soal-soal yang kita uraikan hari ini memperlihatkan bahwa taraf kita untuk bernegara itu masih jauh di bawah standar, karena kita bicara tentang hal-hal yang tidak substansial hanya karena ketakutan. Jadi Front Pembela Islam, jelas itu kata Islam di belakangnya tuh. Ya dengan sendirinya inherent di dalam Islam adalah keyakinan dirinya tuh, keyakinan ideologisnya tuh. Ya sudah, biarkan aja kan. Toh Pancasila juga dasarnya tadinya adalah Piagam Jakarta, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata itu kita hapus. Demi apa? Demi persaudaraan antar warga negara. Tetapi sejarah itu tidak mungkin kita hilangkan. Kan itu jalan pikirannya kan? Kalau kita mau hilangkan sejarah itu, semakin dihilangkan, dia semakin membekas pada bangsa ini. Jadi biar aja kita hidup dengan segala macam imajinasi itu. Imajinasi, saya bahkan ingin mengatakan Pancasila itu sebagai ideologi gagal karena bertentangan sila-silanya tuh. Dan saya pernah tulis risalah panjang lebar di majalah Prisma
dengan riset akademis yang kuat untuk menerangkan bahwa Pancasila itu bukan ideologi dalam pengertian akademis, dalam diskurs ideologi. Manusia yang adil dan beradab. Apa dalilnya? Bahwa saya boleh berbuat baik tanpa perlu menghadap langit. Itu namanya humanisme itu. Kalau saya berbuat baik dengan pahala masuk surga, artinya kemanusiaan saya itu palsu. Sila kelima, keadilan sosial. Versi siapa tuh keadilan sosial? Liberalisme, libertarianisme. Orang boleh isi sila kelima itu dengan Marxisme, boleh aja. Diisi dengan Islamisme, boleh aja. Karena nggak ada satu keterangan final tentang isi dari keadilan sosial gitu. Pemerintah melanggar lingkungan itu udah bertentangan dengan Pancasila, dengan keadilan sosial karena merampas hak tanah yang harusnya dibagikan pada rakyat, kan nggak terjadi kan. Jadi di awal tadi saya katakan saya tidak Pancasilais. Siapa yang berhak menghukum saya atau mengevaluasi saya? Harus orang yang sudah Pancasilais. Siapa di Indonesia? Nggak ada tuh. Kalau dia paham dia nggak berutang itu. Kalau dia paham dia nggak naikin BPJS. Kalau dia paham dia nggak melanggar undang-undang lingkungan tuh. Jadi Pak Karni, kita ingin agar supaya akhir tahun ini ada semacam, biasanya orang sebut apa? Resolusi itu. Yaitu bahwa berhentilah bertengkar soal ideologi itu. Karena negara yang ngotot punya ideologi cuma dua, fasisme dan komunisme. Terima kasih. Down the years it's been a ride, and now I'm sorry I want more, let's not end tonight. And on as we go we seem to fight, but baby that's just the way we love.